Ada loh satu alat persuasi yang lebih kuat dari data, fakta, atau logika manapun. Alat ini udah ngebangun peradaban dan mengubah dunia. Nah, inilah rahasia sang pendongeng. Coba deh bayangin, Anda itu eksekutif top di Pepsi. Terus Steve Jobs natap mata Anda dan ngasih tantangan ini. Dia nggak nyodorin data penjualan loh, dia nawarin sebuah takdir, sebuah cerita untuk mengubah dunia. Dan ya tentu aja itu berhasil. Ini nih pertanyaan utamanya kan? Kita semua mikir kalau logika itu rajanya. Tapi ternyata dari zaman kuno sampai ilmu saraf modern, ada jawaban yang jauh lebih dalam dan kuat yang udah tertanam di DNA kita. Kita kan seringnya diajarin kalau mau meyakinkan orang pakai fakta. Tapi coba deh perhatiin, data doang itu jarang banget bisa menggerakkan orang. Fakta mungkin bisa ngetuk pintu logika kita, tapi butuh lebih dari itu untuk benar-benar diizinin masuk ke hati. Nah, disinilah kuncinya. Logika itu penting, tapi kalau sendirian dia nggak punya taring. Fakta itu cuma ngasih informasi. Ceritalah yang meniupkan nyawa ke dalam angka-angka itu. Bikin semuanya jadi hidup dan bermakna. Jadi, kenapa sih cerita itu bisa sekuat itu? Jawabannya ada di kode primal kita. Ini bukan trik marketing baru ya. Ini tuh bahasa bawaan umat manusia yang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Otak kita itu pada dasarnya kerja dalam dua mode. Di satu sisi ada logika, isinya fakta, data, alasan. Ini yang ngomong sama sisi analis dalam diri kita. Nah, di sisi lain ada emosi yang dinyalain sama cerita, perjuangan, dan gairah. Dan inilah yang ngomong sama sisi manusia dalam diri kita. Dan ini tuh bukan hal baru loh. Ini benang merah yang nyambung sepanjang sejarah. Dari zaman api unggun kuno, di mana 80% percakapan isinya berbagi cerita, sampai pidatonya Churchill yang membakar semangat satu negara, polanya selalu sama. Cerita itu yang membentuk dunia. Sains modern bahkan bisa nunjukin apa yang terjadi di otak kita. Waktu kita lagi asyik dengerin cerita, otak kita itu ngelepasin oksitosin, si zat kimia kepercayaan. Ini secara harfiah bikin kita lebih terbuka sama ide si pencerita, ngejembatanin jurang antara saya dan kamu jadi kita. Oke, jadi gimana caranya para pendongeng ulung itu melakukannya? Ternyata ada rahasianya. Ini bukan sihir, tapi serangkaian teknik yang kuat banget. Dan yang paling keren, siapapun bisa mempelajarinya. Ini bukan bakat dari lahir, tapi skill yang bisa diasah. Ada 3 langkah inti yang bisa mengubah narasi biasa jadi sesuatu yang benar-benar nempel di kepala. Ini bukan soal jadi penulis hebat, tapi soal memahami psikologi di balik pesan yang nggak terlupakan. Rahasia pertama itu mulainya dari dalam. Coba tanya diri sendiri, apa sih yang bikin hati kamu bernyanyi? Kamu nggak bisa menginspirasi orang lain kalau kamu sendiri nggak terinspirasi. Gairah yang tulus itu bahan bakar utama yang mendorong setiap cerita yang kuat. Steve Jobs sendiri yang ngungkapin ini. Saus rahasia Apple yang sebenarnya ia gairah ini. Dia nggak pernah jualan komputer, dia jualan alat untuk melepaskan kreativitas. Itulah yang bikin hatinya dan hati jutaan orang lainnya ikut bernyanyi. Lanjut, rahasia kedua, setiap cerita hebat itu butuh perjuangan. Nggak ada yang tertarik sama kisah yang mulus-mulus aja. Otak kita itu secara alami udah terprogram buat suka sama kisah jatuh bangun. Coba deh ingat film Rocky. Kita semua dukung si underdog karena perjuangan mereka lah yang bikin kemenangannya jadi berarti. Tanpa perjuangan, ya nggak ada kemenangan. Cerita kita itu dapat kekuatan dari rintangan yang berhasil kita lewati. Pendongeng hebat kayak Tony Robbins itu nggak lari dari masa lalunya yang sulit, mereka malah jadiin itu senjata. Kisahnya dia, dari nyuci piring di bak mandi sampai jadi seperti sekarang, itu bukan cuma cerita latar, tapi itu sumber kekuatannya. Dan rahasia ketiga ini mungkin yang paling praktis. Semuanya tentang kekuatan dari angka 3. Kenapa coba? Karena otak kita itu terobsesi sama pola, dan nggak ada pola yang lebih memuaskan dan gampang diingat daripada trio. Para pendongeng hebat itu adalah para penyederhana yang hebat. Mereka pakai aturan 3 buat bikin pesannya jelas, ringkas, dan gampang diingat. Dari 3 babi kecil sampai hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan, pesan yang dikelompokkan jadi 3 itu pasti lebih nempel. Pada akhirnya, ketiga rahasia ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang kuat banget. Anda bisa mengendalikan narasi Anda sendiri. Anda bukan cuma karakter dalam cerita hidup Anda adalah penulisnya. Pertanyaan simpel dari Paralympian Amy Purdy ini bisa membingkai ulang semua tantangan kita dan ngubahnya jadi awal babak baru. Kehilangan kedua kakinya itu bukan akhir dari ceritanya. Itu adalah titik awal dari perjuangan yang akhirnya menginspirasi jutaan orang. Jadi, lihat kan, bercerita itu bukan cuma sekedar skill.
Ini adalah arsitektur masa depan kita. Cerita yang Anda sampaikan ke diri sendiri dan orang lain itu adalah cetak biru dari kehidupan yang akan Anda bangun. Kisah Anda adalah aset Anda yang paling berharga. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir, dan ini yang paling penting. Kisah apa yang akan Anda ceritakan dimulai hari ini? Kisah tentang batasan atau kisah tentang kemenangan? Pulpennya ada di tangan Anda.